Menjawab banyak request dan karena kebetulan harganya murah, ya udah beli aja langsung, bre. Ini adalah Xiaomi A24i cetakan tahun 2026. Monitor super murah dengan spek andalan yang tertulis terlihat bagus banget. 24 inci Full HD dengan refresh rate 144 Hz. Harga resminya 1,2 juta kurang dikit dan kalau pakai voucher bisa turun beberapa puluh ribu rupiah. Kalau dilihat dari desain monitornya, spek yang tertulis, bahkan desain website resminya, monitor ini jelas bukan dijual sebagai monitor gaming dan juga bukan sebagai monitor desain. Jadi boleh dibilang dia targetnya adalah monitor untuk general use, untuk kantoran gitu lah ya. Iya, refresh rate-nya tinggi, tapi kalau kita cari gaming, bukan hanya refresh rate yang perlu kita perhatikan. Di level harganya, pesaing terdekat adalah Acer SA243Y G0 yang barusan saya tes beberapa minggu lalu. Refresh rate-nya 120 Hz, sedikit lebih rendah dari ini, tapi waktu itu warnanya jelek. Jadi kesimpulan monitor Acer itu adalah buat gaming masih agak oke, tapi kalau buat desain enggak sama sekali. Untungnya desainnya cakep, jadi dia cocok banget untuk dipakai kantoran. Nah, sekarang gimana dengan monitor ini? Harganya hampir sama, refresh rate-nya sedikit lebih tinggi. Kira-kira hal apa yang dikorbankan dari monitor ini? Spek di atas kertas terlihat standar. Viewable area 23,8 inci, IPS panel resolusi 1080p dengan refresh rate 144 Hz. Response time tertulis standar 6 millisecond, tapi di sini Xiaomi berani kasih klaim kalau warnanya terkalibrasi dengan akurasi under 1 delta E. Color gamut 99% sRGB dengan brightness maksimum 300 nits dan kontras rasio 1500:1. Gila, pede banget nih ya. Nanti kita akan buktikan bener atau enggak. Connectivity, ada satu HDMI dan satu DisplayPort tanpa ada tambahan gimmick apapun. Secara desain monitor ini termasuk bagus, build-nya terhitung kokoh dan tidak terlihat murahan. Udah ada lubang kabel manajemen di bagian kakinya dengan base stand berbahan metal tapi tipis. Dia juga udah support VESA wall mount 75x75 dan mekanisme pemasangannya juga sangat gampang tanpa perlu bantuan alat apapun. Panelnya bezel-less 3 sisi di mana di keseluruhan sisi samping, atas dan bawah ada lubang kecil-kecil untuk pembuangan panas. Detil kecil yang jarang diperhatikan pabrikan monitor, apalagi untuk kelas budget macam ini. Ergonomisnya hanya bisa tilt aja, standar, dan stability monitornya cukup bagus walaupun masih agak gampang goyang. Tapi karena pengaturan OSD sudah menggunakan joystick di bagian kanan layar, maka potensi goyangnya bisa kita hindari. Overall, design and feature score-nya bisa saya kasih cukup tinggi, 60. Sekarang gimana untuk performance-nya? Flicker rate aman banget, pada luminance 100 nits yang saya dapat di level brightness 21% aja, deviasi terang gelapnya cuma 3,5%. Sah untuk masuk kategori flicker free dan bebas dari potensi menimbulkan mual atau muntah untuk yang sensitif. Tentu saja menaikkan brightness akan membuatnya lebih bagus lagi. Terukur pada brightness 50%, deviasinya turun jadi kisaran 2% aja. Color gamut terukur sesuai klaim, 99% sRGB, 75% Adobe RGB, dan 82% DCI-P3. Setting standar monitornya punya dua mode gamut, native dan sRGB. Saya coba cek klaim under 1 delta E-nya pada mode standar sRGB dan gamma 2,2 yang ada di monitornya. Terukur brightness defaultnya terlalu tinggi untuk kebutuhan pekerjaan, 223 nits. Black levelnya nggak sampai 0,2 yang menghasilkan kontras rasio lebih dari 1200:1, tapi masih jauh dari klaimnya yang 1500 dan harusnya kalau dikalibrasi bakal lebih rendah lagi malahan. Sayangnya white-nya terlalu kuning di 6300 Kelvin dan gamanya juga nggak pas 2,2. Gray balance sudah cukup oke dan akurasi warna memang benar sih, average-nya udah under 1 delta E. Tapi karena brightness-nya ketinggian, putihnya kurang natural dan gamma juga nggak konsisten, maka angka akurasi ini nggak ada artinya. Tetap butuh kalibrasi untuk menghasilkan warna yang lebih akurat. Dan seperti biasa, saya set di 100 nits D65 terukur pada luminance 99 nits, hitamnya nggak bisa turun terlalu banyak, hanya mentok di 0,09 nits yang hasilnya kontras rasionya mentok di kisaran 1000:1. Udah oke sih ya, tapi nggak sesuai sama spek. Putihnya udah pas di 6500 Kelvin, gamma juga udah 2,2 dan cukup konsisten di sana. Gray balance masih bagus dan kali ini akurasi warnanya jadi beneran lebih oke. Gaming performance dari display latency yang surprisingly sangat bagus. Minimumnya udah hampir instan, 0,08 millisecond dengan 50th percentile-nya hanya 8 millisecond aja. Untuk response time dia punya 4 mode, standar, fast, faster, dan fastest. Pada mode standar responnya standar juga sih. Tercepatnya bisa 2,2 millisecond tapi average-nya lebih dari 12. Naik ke mode fast kondisinya nggak banyak berubah, tercepatnya malah turun jadi 3,1 tapi average-nya meningkat jadi 9 millisecond tanpa ada overshoot. Faster kondisinya masih kurang lebih sama seperti fast, jadi macam nggak ada fungsinya mode yang satu ini, tapi yang bikin kaget adalah mode fastest-nya. Tercepatnya jadi 2,7 millisecond dan average jadi sangat bagus di 6 millisecond.
Hebatnya masih tanpa overshoot. Ada sih muncul dikit tapi nggak akan mengganggu. Visualnya kurang lebih seperti ini. Pada mode standar dan fast udah pasti ghostingnya akan sangat nampak. Naik ke faster juga nggak banyak perubahan, tapi at least masih aman dari inverse ghosting. Mode fastest yang tadi terukur paling bagus memang benar hasilnya. Ghostingnya tetap akan masih muncul karena average-nya cuma 6 millisecond, tapi nggak separah mode lainnya. Dan yang asik masih terbebas dari inverse ghosting. Jadi untuk response time silakan pakai setting tertinggi, fastest. Terakhir uniformity yang juga bagus banget. Luminance-nya perfect. Semua area brightness-nya udah seragam. Jarang banget saya nemuin hal kayak gini bahkan di monitor yang mahal sekalipun. Color uniformity juga udah oke banget. Hanya ada satu area di bagian kanan yang melebihi toleransi, tapi sisanya udah seragam. Xiaomi A24i 2026. Kesimpulan singkatnya, dengan harga 1,1 juta dia bagus banget. Build dan desainnya cukup oke. Untuk warna dia standar IPS, standarnya bukan spesial. Dan ini udah terhitung bagus karena monitor lain di level harga yang sama warnanya bukan standar tapi di bawah standar. Sedangkan untuk gaming surprisingly bagus bre. Response time-nya aja dia jujur. Nulis speknya 6 millisecond ternyata 6 millisecond-nya average, bukan yang tercepat. Jarang banget ada yang kayak gini. Dan secara angka dia bisa mendekati monitor gaming yang harganya lebih mahal. Response time-nya jelas jauh lebih cepat dibandingin Acer SA243YG0 dan setara dengan MSI MAG 244F, tapi masih sedikit di bawah Xiaomi G24i 2026. Display latency, 50th percentile monitor ini memang paling tinggi delay-nya, tapi untuk minimum latency-nya termasuk yang paling kenceng, hanya sedikit di bawah MSI MAG 244F. Sedangkan untuk skor, general use monitor ini dapat skor 81. Ini jauh lebih bagus dibandingin Acer SA243YG0, tapi masih di bawah MSI MAG 244F dan Xiaomi G24i 2026. Gaming fokus skornya 81, dimana masih sama urutannya, jauh lebih tinggi dibandingin Acer, tapi masih di bawah Xiaomi G24i 2026 dan MSI MAG 244F. Dan terakhir, kreator fokus monitor ini dapat skor 80, dimana ini juga sangat jauh lebih baik dibandingin Acer SA243YG0, tapi masih tetap ketinggalan dibandingin Xiaomi G24i 2026 dan MSI MAG 244F. Nah, tinggal sekarang apakah layak untuk dibeli? Kalau budget kamu 1,1 juta dan nggak bisa nambah lagi walaupun cuma sedikit, monitor ini kayaknya sih di level harga itu dia adalah monitor terbaik. Walaupun saya belum ngetes semuanya, tapi dari yang sudah pernah saya tes hasilnya semuanya jelek bre. Atau at least ada yang dikorbankan parah banget, tapi yang ini enggak coy. Tapi kalau kamu cari monitor gaming dan duitnya bisa nambah dikit, Xiaomi G24i 2026 akan jadi pilihan yang lebih solid. Nambahnya mungkin sekitar 100-200 ribuan aja, tapi dia lebih bagus baik secara performance maupun secara tampilan. Jadi gimana? Mau beli yang ini atau kakaknya aja? Terserah mau pilih yang mana. Kalau kamu malas searching, link keduanya ada di bagian bawah video ini.